Sohib Kongko Hukum dimanapun berada. Salam sehat semua. Semoga Sohib Kongko Hukum semua sehat-sehat. Ya, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas tentang syarat atau tahapan menjadi advokat. Ya. Jadi setelah dulu saya kuliah hukum, memang sudah menginginkan menjadi advokat. Nah, setelah kuliah hukum selesai, maka S1 hukum, yaitu SH. Nah, satu menjadi advokat yaitu setelah sarjana hukum, yaitu mengikuti PKPA. PKPA adalah pendidikan khusus profesi advokat, ya. Nah, itu setelah PKPA, tenggang waktunya waktu itu saya sekitar sebulan setengahan, ya, setiap hari. Nah, mungkin ada yang Sabtu Minggu eksklusif, itu ada yang tengah waktu mungkin sama, ya, sebulan atau 1,5 bulan, tapi dia kejar waktunya tuh Sabtu Minggu. Kalaupun kita punya kegiatan, bisa terakomodir dulu, setelah itu baru kita mengikuti dengan PKPA gitu. Kemudian setelah PKPA, di sana pun ketemu teman-teman yang akan menjadi advokat. Ya, waktu itu menyenangkan, ya, kita bisa diskusi. Waktu itu saya itu sudah di kantor hukum gitu, dan biaya PKPA pun disupport oleh kantor hukum saya. Jadi waktu itu saya masih paralegal, ya, sudah ikut-ikut, namun belum bisa duduk di kursi penasihat hukum gitu kan, karena memang belum berlisensi. Nah, ini yang kita bahas dalam Kongko Hukum kali ini adalah bagaimana mendapatkan lisensi advokat gitu. Adapun tahapan-tahapannya ini dia. Nah, kemudian setelah PKPA, ketemu teman-teman PKPA, melaksanakan PKPA sampai akhirnya saya selesai PKPA. Kemudian, nah ini dia pilihan PKPA sekarang. Kalau dulu saya tuh PKPA-nya Pradi gitu, PKPA Pradi, ujiannya juga ujian Pradi, namanya UPA. Nah, setelah PKPA kita melaksanakan UPA, ujian profesi advokat gitu, ya. Setelah UPA ini waktu itu saya sekitar 6 bulanan atau tahun baru ada UPA. Mungkin sekarang organisasi advokat sekarang bisa lebih oke, karena sekarang sudah puluhan organisasi advokat yang menyelenggarakan PKPA maupun ujian. Nah, kalau sudah memilih PKPA di organisasi A misalkan, berarti ujiannya juga di organisasi A. Kenapa? Memang itu adalah syarat undang-undang advokat, yang pertama. Yang kedua, kalau kita PKPA di organisasi A, ujian di organisasi B. Jadi ketika kita sudah PKPA di organisasi A, maka ujian pun harus di organisasi A gitu loh. Jadi supaya beriringan nih, dari PKPA ujian. Nah, setelah ujian, nah di ujian ini adalah mereview tentang PKPA kita. Tapi saya pun waktu ujian saya tuh buka-buka buku, karena di ujian itu ada PG dan esai. Nah, yang mana masing-masing waktunya, waktu itu multiple choice atau pilihan ganda itu 120 soal. Waktunya yang diberikan adalah 120 menit. Jika ada briefing lagi, ini harus mengisi dengan begini, dilingkarin begini, terpotong waktunya, ya. Nah, setelah itu berarti waktu kita satu soal kurang dari 1 menit dong kalau ada briefing. Itu dia. Jadi harus cermat, tepat, benar. Kalau enggak, ya kita bisa nggak lulus gitu. Nah, kemudian di dalam setelah multiple choice itu ada esai. Nah, esai ini waktu saya dulu, apakah itu PMH atau one prestasi atau arbitrase, itu kita pilih tuh, jangan kejebak tuh. Kalau memang kita udah PMH, ya udah kita buat kerangkanya. Tentu surat kuasa dulu, karena advokat pada prakteknya sebelum bertindak mengajukan gugatan,
maka surat kuasa dibuat terlebih dahulu. Gitu. Tentang surat kuasa ada di kongko hukum berikutnya tuh. Di materi sebelum ini ada tentang surat kuasa. Nah, jadi bagaimana membuat surat kuasa? Saya udah sharing di kongko hukum sebelumnya. Itu. Nah, setelah membuat surat kuasa, maka diminta untuk membuat itu gugatan. Nah, terkait gugatannya apa? Silakan disesuaikan dengan soalnya seperti apa. Gitu. Nah, mengenai soal ini juga esai itu kita juga harus sering latihan. Saya tuh sering latihan. Gitu. Dan saya tuh punya buku panduan ujian advokat. Tadinya saya ambil dari senior ketika saya sudah lulus ujian advokat, sudah menjadi advokat, sudah berpraktek seperti advokat pada umumnya, saya membuat buku untuk ujian profesi advokat. Karena kenapa? Saya merasakan bahwa waktu itu ini perlu saya buat buku ini. Karena waktu saya mau jadi advokat itu saya buka-buka buku. Jadi kalau saya nunggu misalkan, karena saya sudah di kantor hukum, kalaupun memang belum punya lisensi, tapi saya sudah di kantor hukum, jadi pada saat misalkan ke pengadilan mana nunggu, saya buka-buka buku gitu, buku ujian advokat, ya barang 2-3 lembar. Misalkan nunggunya setengah jam, ya mungkin bisa 5-6 lembar gitu kan. Tapi kalau nunggu 15 menit, ya mungkin bisa cepat. Jadi dimanapun waktu senggang saya coba buka-buka buku untuk mempersiapkan diri pada saat ujian advokat gitu. Nah, setelah itu ya, setelah kita sudah persiapan, ya pede dong tentunya pada saat ujian itu berlangsung gitu. Nah, setelah ujian berlangsung, ada namanya keterangan lulus ujian profesi advokat. Anda telah melaksanakan UPA, ujian profesi advokat, dan telah lulus. Itu nanti dari organisasi yang diikuti, ya, itu nanti memberikan surat kiriman, kalau saya tuh dulu gitu, bahwa Anda telah lulus ujian profesi advokat gitu. Nah, setelah lulus, kita sudah punya S1 hukum, ya, ijazah sarjana hukum S1, kemudian sertifikat PKPA, kemudian sertifikat kelulusan ujian profesi advokat. Nah, barulah nih setelah itu melaksanakan atau mengajukan persiapan atau persyaratan untuk disumpah apabila organisasi profesi advokat telah mengumumkan. Nah, waktu zaman saya dulu tuh 2.500.000 gitu. 2.500.000, wah itu senangnya luar biasa bahwa saya kan sudah ikut di kantor hukum, ya, sudah di kantor advokat. Kemudian pada saat saya pede, bangga, senang bahwa saya akhirnya punya lisensi advokat. Nah, jadi setelah sudah melewati tahapan-tahapan tersebut, waktu itu saya telah disumpah dan dilantik, ya, oleh pengadilan tinggi. Itu kalau saya langsung berita acara sumpah, mendapatkan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi, itu langsung hari itu juga saya. Adapun mungkin teman-teman yang nggak sabar, ada acara lain, dia langsung pergi. Kalau saya pikir saya tungguin hari itu selesai sampai jam 3 jam 4, karena memang itu ada, saya tunggu gitu. Jadi tahapan-tahapannya jelas, ya, teman-teman hukum. S1 hukum, adapun memang SHI, kalaupun memang ada yang SHI. Kedua, melaksanakan PKPA di organisasi advokat, tentunya yang punya, saran saya, punya kredibilitas. Ketiga adalah melewati atau tahapan berikutnya adalah ujian profesi advokat. Setelah lulus setelah lulus ujian profesi advokat, nah, melaksanakan atau ikut dalam pelaksanaan sumpah, pelantikan dan sumpah. Dilantik oleh organisasi advokat, disumpah oleh pengadilan tinggi. Ya, jadi sebenarnya dua hal terpisah, namun tetap ini adalah syarat untuk ke profesi advokat mendapatkan lisensi. Nah, setelah itu seperti ini nih. Nah, karena saya di Pradi, inilah kartu advokat saya, ya. Ini dia, Pradi. Saya ikut di Pradi. Kemudian setelah nunggu berapa minggu gitu, ya, saya datang
kemudian ke organisasi advokat, ke Pradi waktu itu. Akhirnya saya mendapat kartu lisensi advokat, dan begitu luar biasanya, begitu bangga luar biasa ketika saya mempunyai kartu advokat, karena memang inilah jerih payah saya untuk mendapatkan ujian profesi advokat gitu. Jadi ini buat saya bukan hal mudah ya. Waktu itu dulu sih ada istilah laporan 6 perkara 6 perdata 3 pidana ya. Nah, nggak tahu kalau sekarang apakah tetap masih ada atau enggak. Coba teman-teman di cross check lagi, dipastikan apakah hal itu tetap ada, karena tiap organisasi advokat tuh beda-beda pelaksanaan magangnya itu. Magang yang pasti 2 tahun. Nah, cuma bagaimana teknisnya di organisasi masing-masing lah yang menentukan. Oke, itu dulu Kongko Hukum kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila informasi ini berguna untuk teman-teman Kongko Hukum. Dan apabila ingin bertanya, silakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, makasih Kongko Hukum. Salam sehat.